Hai semuanya, pernahkah Anda bangun suatu pagi dan menatap cermin, tapi yang Anda lihat di sana terasa asing? Bukan karena ada orang lain di dalam cermin, tapi karena sosok yang terpantul itu rasanya bukan lagi Anda. Atau mungkin saat melakukan sesuatu yang dulu sangat Anda nikmati, tiba-tiba muncul perasaan hampa, seolah semua itu bukan lagi bagian dari Anda. Perasaan tidak lagi mengenali diri sendiri ini adalah pengalaman yang cukup umum, tapi seringkali membingungkan dan bahkan menakutkan. Ini bukan berarti Anda mengalami amnesia atau masalah identitas yang parah, melainkan lebih seperti sebuah pergeseran halus dalam diri yang membuat Anda merasa terputus dari siapa Anda dulu, atau dari siapa yang Anda kira seharusnya Anda. Perasaan ini bisa datang tiba-tiba setelah peristiwa besar dalam hidup, atau justru merayap perlahan tanpa Anda sadari, mengikis sedikit demi sedikit rasa familiar terhadap diri sendiri. Fenomena ini seringkali muncul ketika ada perubahan signifikan dalam hidup. Bayangkan saja, Anda mungkin baru saja lulus kuliah dan masuk dunia kerja, tiba-tiba tanggung jawab bertambah, jadwal berubah drastis, dan lingkaran pertemanan juga tak lagi sama. Atau Anda mungkin baru saja menikah, punya anak, pindah kota, atau bahkan mengalami kehilangan yang mendalam. Semua peristiwa ini, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, punya potensi untuk mengguncang fondasi identitas kita. Dulu mungkin Anda dikenal sebagai si paling bebas atau si petualang. Tapi kini, dengan segala peran dan tuntutan baru, label itu rasanya tak lagi pas. Anda merasa terperangkap dalam peran yang tak Anda kenali. Dan perlahan, esensi diri Anda yang lama terasa memudar. Ini bukan kegagalan, melainkan respon alami terhadap adaptasi. Manusia adalah makhluk yang adaptif, dan dalam proses adaptasi itu, kadang kita sedikit kehilangan jejak siapa kita sebenarnya. Selain peristiwa besar, perasaan ini juga bisa muncul karena akumulasi tekanan dan ekspektasi. Coba pikirkan, seberapa sering Anda berusaha memenuhi harapan orang lain? Dari orang tua, pasangan, teman, bahkan bos di kantor. Kita seringkali terhanyut dalam upaya untuk menyenangkan semua orang, untuk menjadi versi terbaik dari apa yang orang lain inginkan dari kita, sampai-sampai lupa mendengarkan suara hati sendiri. Kita pakai topeng yang berbeda untuk setiap situasi, dan lama-lama topeng itu menempel begitu erat hingga kita kesulitan melepaskannya. Akhirnya, Anda mungkin mencapai titik di mana Anda tidak lagi tahu mana yang topeng dan mana yang wajah asli Anda. Ini bisa jadi sangat melelahkan dan menguras energi, karena Anda selalu dalam mode berpura-pura atau berakting, dan itu secara tidak sadar mengikis otentisitas diri Anda. Satu hal yang penting untuk diingat adalah bahwa perasaan ini bukanlah tanda kelemahan atau kegilaan. Justru sebaliknya, ini bisa jadi sebuah sinyal penting dari diri Anda sendiri, sebuah undangan untuk introspeksi dan pertumbuhan. Saat Anda merasa tidak lagi mengenali diri sendiri, sebenarnya Anda sedang berada di ambang sebuah transformasi. Ini adalah kesempatan untuk berhenti sejenak, mengevaluasi kembali dan mendefinisikan ulang siapa Anda di tengah segala perubahan dan tuntutan hidup. Banyak orang mengalami fase ini, dan itu adalah bagian alami dari perjalanan hidup yang penuh liku-liku. Yang membedakan adalah bagaimana kita meresponnya. Apakah kita panik dan berusaha kembali ke diri yang lama secara paksa, ataukah kita menerima ketidaknyamanan ini sebagai bagian dari proses pencarian jati diri yang lebih mendalam? Lalu bagaimana kita menavigasi perasaan ini? Langkah pertama adalah menerima dan mengakui. Jangan melawan perasaan itu. Katakan pada diri sendiri, "Oke, saya sedang merasa asing dengan diri saya. Ini tidak nyaman, tapi ini nyata." Penolakan hanya akan membuat perasaan itu semakin kuat dan membingungkan. Setelah Anda mengakui, cobalah untuk tidak langsung menyimpulkan atau menilai diri Anda secara negatif. Hindari pemikiran seperti, "Saya payah," atau "Saya tidak tahu harus jadi apa." Sebaliknya, dekati perasaan itu dengan rasa ingin tahu. Anggap ini sebagai sebuah puzzle yang perlu Anda pecahkan, bukan sebuah kegagalan yang perlu Anda tutupi. Ini adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri Anda yang baru yang sedang berkembang. Selanjutnya, mulailah dengan melihat kembali nilai-nilai inti Anda. Apa yang benar-benar penting bagi Anda dalam hidup? Dulu, mungkin Anda menghargai kebebasan dan petualangan. Apakah nilai-nilai itu masih relevan? Mungkin sekarang Anda lebih menghargai stabilitas, keluarga, atau kontribusi sosial. Nilai-nilai ini bisa bergeser seiring waktu, dan itu wajar.
Dengan mengidentifikasi ulang nilai-nilai inti Anda bisa mendapatkan kompas baru untuk menavigasi hidup. Misalnya, jika Anda menyadari bahwa nilai kebersamaan kini lebih kuat, Anda bisa mencari aktivitas atau pekerjaan yang selaras dengan itu, alih-alih memaksakan diri pada hal-hal yang dulu Anda sukai, tapi kini terasa hampa. Nilai adalah fondasi identitas, dan ketika fondasi itu digoncangkan, wajar jika Anda merasa goyah. Setelah itu, penting untuk memulai eksplorasi diri. Ini adalah fase eksperimen. Coba lakukan hal-hal baru yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Ikuti kursus singkat, coba hobi baru, baca buku di genre yang bukan genre Anda biasanya. Anda tidak harus langsung suka, tapi ini adalah cara untuk membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru dan menemukan apa yang memicu minat Anda di masa sekarang. Mungkin dulu Anda tidak pernah berpikir akan menyukai berkebun, tapi ternyata setelah mencoba, itu memberikan ketenangan yang Anda butuhkan. Atau mungkin Anda selalu menghindari berbicara di depan umum, tapi setelah ikut kelas presentasi, Anda menemukan kepercayaan diri yang baru. Eksplorasi ini adalah proses trial and error, dan setiap pengalaman, baik yang cocok maupun yang tidak, akan memberikan petunjuk tentang siapa Anda yang sedang bertentuk. Jangan lupakan juga pentingnya refleksi diri secara teratur. Anda bisa memulainya dengan menulis jurnal. Tuangkan semua pikiran dan perasaan Anda di sana, tanpa sensor. Apa yang membuat Anda senang hari ini? Apa yang membuat Anda frustasi? Apa yang Anda impikan? Apa yang Anda takutkan? Dengan menulis, Anda bisa melihat pola-pola yang mungkin Anda tidak sadari sebelumnya. Anda juga bisa mencoba meditasi atau sekedar duduk diam dan mengamati pikiran Anda. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengamati dan memahami. Semakin sering Anda meluangkan waktu untuk refleksi, semakin jelas gambaran tentang diri Anda yang sekarang akan terbentuk. Penting juga untuk meninjau kembali hubungan Anda. Terkadang kita merasa kehilangan diri sendiri karena kita terlalu banyak menyerap energi atau ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita. Evaluasi, siapa saja yang ada di lingkaran terdekat Anda. Apakah mereka mendukung Anda untuk menjadi diri Anda yang otentik, atau justru mendorong Anda untuk tetap berada di dalam kotak yang sudah mereka kenal? Mungkin ada beberapa hubungan yang perlu Anda batasi atau bahkan lepaskan, agar Anda punya ruang untuk bernafas dan menemukan kembali diri Anda. Di sisi lain, mencari dukungan dari orang yang tepat juga sangat krusial. Bicarakan perasaan Anda dengan teman dekat yang bisa dipercaya, anggota keluarga, atau bahkan terapis profesional. Mereka bisa memberikan perspektif baru dan menjadi cangkang yang aman bagi Anda untuk mengekspresikan kerentanan Anda. Ingat, proses mengenal diri sendiri lagi ini bukanlah garis lurus, melainkan perjalanan yang berliku-liku. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa lebih jelas, dan hari-hari lain di mana Anda merasa kembali bingung. Itu wajar. Jangan terpaku pada gagasan bahwa Anda harus menemukan diri sejati yang tunggal dan tidak berubah. Faktanya, identitas itu lahir dan terus berkembang. Siapa Anda hari ini mungkin berbeda dengan siapa Anda 5 tahun lalu, dan itu adalah hal yang sehat. Kita tumbuh, belajar, dan berubah. Proses ini adalah tentang bagaimana Anda berdamai dengan perubahan itu, menerima versi diri Anda yang sedang berevolusi, dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan pencarian yang tak pernah selesai. Jadi, meskipun terasa bingung, pandanglah ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk menemukan diri Anda yang baru, yang mungkin jauh lebih menarik dan sesuai dengan diri Anda yang sebenarnya daripada yang pernah Anda bayangkan.